cinta tuh apa sih? Wow. Ini kayak pertanyaan bukan ditujukan untuk gue deh. Mengapa seseorang memutuskan perlu partner dalam hidup? Just sesimpel lo pengen ini aja, butuh partner tuh pengen bercerita, sharing-sharing hidup. Nggak mungkin lalu hidup sendirian. Pada akhirnya di umur sekian, mungkin I don't like 40 something, pasti tetap gitu loh. Dia pengen belong to a certain of group gitu loh. Mau itu keluarga, mau itu temen, istri, ternyata gitu dia pengen nikah akhirnya. Manusia tuh pengen belong to something gitu. They want to belong to someone. Gue ngerasa orang tuh banyak mislead terhadap arti kata cinta itu sendiri. Kayak yang gue cinta sama lo. Kadang-kadang kata-kata itu tuh secepat mungkin untuk diucapkan. Bahwa sebenarnya menurut gue kayak ngomongin masalah kenyamanan. Cinta itu tuh adalah ketika dua orang manusia setuju akan basic needs masing-masing. Dan basic needs pada saat itu ke-fulfill oleh partnernya. Untuk, dengar ya, untuk saat itu ke-fulfill sama partnernya. Oke? Dan kata-kata itu kemudian secepat mungkin diucapkan untuk I love you. It's because like you fulfill my need at this time. 7 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, basic needs gue berubah nih. Gue jadi orang yang ada di sana. Dan ketika lo nggak bisa fulfill itu, dan you see like kayak kita udah beds ya, kita udah beda. Udah ngerti gak sih lo? Jadi sebenarnya cinta itu satu kejadian sama satu orang, atau cinta untuk satu orang dan selamanya gitu. Sampai sekarang kenapa gue bilang gue masih belum tahu apa artinya cinta, karena dari beberapa relationship yang pernah gue jalanin, pada saat kita putus, perasaan itu of course hancur. Karena kita rasa kenyamanan kita di break gitu loh. Nah itu kan gitu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, kita bisa berasa nyaman lagi dengan orang lain gitu loh. Dengan orang baru gitu. Jadi tuh cinta tuh sebenarnya apa sih gitu loh. Pada saat relationship diawali semua dengan lust dan ketidaktahuan yang banyak, akan membuat kita tuh jadi lost. Lost itu selfish. Karena kalau terlalu punya emosi yang lebih, lust itu tadi, kita juga akan menjadi psycho dan uncontrollable pada saat pasangan kita melakukan kesalahan. Cuma sekarang gini, tadi kita ngomongin masalah lust, ya kan? Kita ngomongin masalah ego. Setiap orang tuh pasti punya dark side of their love story. Pasti. Aduh, semua orang psycho lagi. Iya kan? Udah semua orang deh. gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam artian, maksudnya psycho dalam artian bukan yang gimana ya. Psycho dalam artian pasti karena lust itu we do stupid things when we're young. Tapi maksudnya gini nih. Of course kita nggak akan bilang sama mereka bahwa kayak lu jangan goblok-goblok amat lah. Oh, mereka punya journey mereka sendiri gitu. Tapi kalau muda nggak apa-apa kok goblok. Nggak apa-apa, jangan udah tua, lu banyak pengalaman masih goblok aja gitu. Tapi jangan dong. Atau jangan pernah bandel terus tiba-tiba bandel pas tuanya gitu loh. Ya itu terserah lah. Tapi ya gitulah, bingung juga gitu. Cuma maksudnya gini. Ada nggak sih yang bisa kita bilang bahwa kayak yang you know what, buat yang muda-muda, lo tuh pada saat lo pasti punya blind spot nih. Kalau lo dalam keegoan lo akan enggak bro, ini tuh cinta. Iya itu cinta gitu. Percaya. Tapi maksud gue coba deh lo telah. Semakin lo emosi, cinta itu semakin rancu. Ibaratnya ketika orang membaca buku ini atau ketika orang mendengar pembicaraan ini, apa yang membuat level kegoblokan mereka tanpa mereka melihat pembicaraan ini bisa 10, bisa nggak sih sebenarnya kita reduce? Is there any tips from you actually kayak jangan sampai 10 deh kalau bisa, kalau lo setelah baca buku ini 2 aja atau levelnya 5 aja gitu. Sayang lo, ini lust lo sebenarnya gitu loh. Ibaratnya it's your ego telling you it's not love. Ya kalau lo udah bilang dalam diri lo, gue nggak bisa hidup tanpa orang ini, cuma dia yang gue mau. Itu summarize dong. Lo perlu. Gue langsung kayak pokoknya di dalam otak lo, pokoknya kalau gue putus sama dia, gue nggak tahu lagi deh hidup gue gimana. Lo mesti pikirin dulu deh. Coba. Lo ini lagi deh. Gue nggak tahu. Lo perlu pikir. Iya, gue main gitu. Pokoknya kalau kamu putusin aku mau mati aja. Itu lo pikirin dulu deh. No,
Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue pernah di situ. Iya. Ngerti nggak? Gitu. Jadi jangan berpikir kayak gue cuma ngasal nyeplos. Yang gue omongin ini semua based on my experience gitu. Pernah kok gue gitu. Pokoknya kamu putus, aku mau mati aja. Gue nggak bisa selain sama lo. Sekarang gue nggak sama dia, gitu kan? Pasti baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus ketemu juga, hey, happy for you, gitu. Ternyata move on juga. And you know, gitu loh. Ternyata setelah gue pikir-pikir, waktu itu gue cinta gak sih sama dia, gitu loh. Iya. Bam, gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang nih, gitu. Ketemu lagi nih dengan orang itu misalkan gitu. Kita ngobrol lagi gitu. Pada saat kita tidak mempunyai las yang nafsu yang sama pada saat kita dulu, sekarang kan kita lebih mikirnya kita kalau udah lebih agak dewasa gitu, omongan dulu deh, pola pikir kita, cara kita ngeliat sesuatu harus nyambung dulu gitu. Blas. Kalau dulu mah dicocok-cocokin aja. Kamu iya sayangnya, bener kamu gitu. Pas ngobrol lagi, dia mikirnya kemana? Kok nggak nyambung ya? Waduh, makanya kita putus. Dan lo harus tahu bahwa ketika lo ngomong kayak aku cinta, love at the first sight, really? Gue nggak percaya itu sih. Really? Love at the first sight Last kayak gimana? Last at the first sight. Makanya lagi. gitu, kayak gimana? Coba gue pengen lihat orang yang mukanya kayak Brad Pitt nggak? Iya kayak Brad Pitt, itu bukan love sayang. Gitu semua orang pasti jatuh cinta akan fisik ya. Tapi kupu-kupunya ada. Kupu-kupunya, ya tapi mereka harus tahu itu bukan love. Iya kan? Kemudian kayak yang sebulan 2 bulan sudah kayak ayah bunda gitu kan? Anjrit. Itu kan anjing. Ayah bunda. Itu kan anjing. Banyak. Itu tuh kayak sekarang tuh lagi zaman abis lo nikah 3 bulan 4 bulan setelah itu lo udahan. Hah? Secepat itu? Iya, secepat itu gue bilang kayak nggak 3 bulan juga, 3 bulan udahan gitu. Serius. Makanya Itu awalnya milihnya gimana? Nah makanya kan, kalau gue sih, gue mencoba untuk memahami calling itu tuh apa gitu loh. Itu gue udah pernah ada di false alarm yang berbeda-beda gitu. Kayak yang gue perjuangkan lo sampai mati gitu, gue pernah. Sampai akhirnya kayak yang ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu gitu. Tapi banyak di supir gue bilang, lihat mah. Di kampung tuh banyak orang kawin cerai, banyak banget. Itu kayak baru kawin bentar cerai lagi. Mungkin karena dia kawin terlalu muda, banyak banget kan. Kawin terlalu muda terus kayak nggak siap sama konsekuensinya. Gitu. Maksudnya kan biasa kan di kota besar banyak cerita gitu kan. Iya, tapi udah sampai kampung ya. Di daerah itu lebih banyak lagi karena knowledge orang tuanya nyuruh yang penting kawin ini gitu kan. Terus si anaknya masih terlalu muda juga kawinnya. Terus kayak ya pilihan yang ada di sana ya yang ada aja gitu kan. Maksudnya kayak ya belum lagi ngomongin tentang kondisi ekonomi dan lain-lain gitu. You know this kan, when our society itu kayak nikah tuh menjadi salah satu validasi yang kayak lo umur berapa sekarang? Segini kok belum nikah? Dan gitu. bahkan beberapa society misalkan di kalangan menengah ke bawah, end goal mereka adalah menikah. Iya. End goal. Jadi pokoknya cita-cita gue itu adalah menikah, dan orang tua pun juga bilang bahwa end goal sebagai orang tua melihat anaknya menikah. Your mom? No, buktinya masih biasa aja. Oke. Oh, Karena ini orang tua in general. In general, maksudnya kita bicara society di Indonesia menengah ke bawah, tapi menengah ke atas juga ada gitu. End goal mereka itu adalah melihat itu gitu. Kayak kalau di Indonesia kan yang kawin kan bukan hanya lu dan pasangan lo, adalah keluarga lo dan keluarga pasangan lo. Yang mana keluarga lo punya ego, keluarganya dia punya ego, and it will collide, man. Iya. Dan itu tuh kayak di luar kontrol lo gitu. Iya. Nyokap lo mau kayak gimana, bokap lo mau kayak gimana, bokapnya dia mau kayak gimana, terus pasangan lo maunya beda nih. Iya. Jadi lo kayak anjing. Iya. Somehow kita tinggal di negara yang ada norma aturan yang ya udah mau nggak mau lo harus ikutin, tapi lo punya pilihan sebenarnya untuk nggak ikutin gitu. Temen gue curhat
laki tidak menafkahi secara biologis. Iya, suruh ke gua. Kirim dulu fotonya. Kan gue bingung ya dengarnya. Terus ngapain nih? Sedekah apa ya? Ya itu bercanda aja. Cuman maksudnya beneran. Curhatnya beneran. Siapa bang? Curhatnya beneran. Tapi itu mungkin bisa jadi. Ternyata itu masalah dan ya, wajar sih kalau jadi masalah. Soalnya kan kayak pertanyaannya banyak dari situ kan. Lo emang kemana selama ini? Berarti gitu. Kok nggak kesini? Gitu. Akhirnya gagal hubungannya atau tetap dijalani gitu? Masih jalan. Ada juga membantu gue. Ternyata suaminya ini gay. Akhirnya banyak gitu. Nih, curhat dulu banyak banget loh. Dan kayaknya variatif banget. Orang yang curhat ke lu. Iya sih kayaknya. Gitu. Coba lo ngomong dari hati ke hati sama suami lo. Suaminya sampai ngomong, kamu nggak akan gini lagi nggak? Nggak mau janji. Dia ngomong gitu, nggak mau janji. Aku emang udah kayak begini gitu. Tapi ya aku sayang terus sama kamu gitu. Aku kalau sama cewek-cewek ini cuma begini doang. Nggak pernah lo aku pacaran sama cewek. Tapi kamu tahu aku kayak begini gitu. Nah si cewek itu nerima gitu. Dan susah buat kita untuk bilang bahwa itu salah, nggak bisa. Iya. Itu salah lo nerima kayak gitu, nggak bisa lo. Orang gimana orang itu maksudnya free will-nya dia, ya kan, free will-nya dia, nggak apa-apa gue nerima suami gue kayak begini. Nah tapi lu jangan naif untuk lu bisa ngubah orang. Nakal tuh ada berhentinya nggak? Wah nggak tahu ya, periodik masalahnya. Balik lagi ya? Periodik. Lo nakal, Beda tempat doang. nakal, nggak nakal dulu, nanti mungkin nakal lagi umur berapa gitu. Itu periodik. Nah yang parah tuh kalau nakalnya mungkin periodenya telat. Lo harus terima. Once lo udah berkomitmen, lo udah tahu flaws-nya dia tuh apa, lo harus terima. Gitu. Even dalam hal yang terparah sekalipun. Sekitar 3,5 tahun yang lalu aku kenal sama cowok yang benar-benar dia itu tipe aku banget. Dari segi fisik, sifat maupun stylenya aku jatuh cinta sama dia. Dan dalam waktu 2 tahun itu sebenarnya aku udah tahu kalau dia benar-benar gay. Aku nggak bisa sama sekali ngerubah dia, baik dari ngurangin kebiasaan dia yang suka dugem maupun melalui agama. Aduh, kesalahan yang bisa menjelaskan lo terlalu berekspektasi berlebihan. Banyak orang naif yang berpikir bahwa kayak gue bisa ngubah lo. Itu banyak orang naif yang ngomong kayak gue bisa ngubah lo. Gue bisa ngubah lo. Lo ustadz bukan. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang datang ke kita ekspektasi mau menjadi pahlawan untuk kita. Nggak ngerti nggak? Do people change? No. No. I think yes and no. They adapt. Each other. Yes. You still you Of course. 20 years ago, right? Enggak, bukannya maksudnya kayak dengan kebodohan atau apapun, tapi you still you, masih ada lunanya kan? Ya lahirnya begini sih. Iya kan? Paling cuman adapt, lebih dewasa. Iya. Okay. I mean, berproses ya gitu. Manusia tuh berproses. Tapi jangan berharap bahwa kita itu akan menjadi pahlawan buat seseorang. Tapi kita harus bisa beradaptasi dengan orang itu, tapi juga tetap menjadi diri kita sendiri sehingga orang itu beradaptasi dengan kebaikan yang kita, gitu loh. Bukan kayak kamu harus berubah ya. Seorang partner itu cuman bisa, cuman mungkin membimbing aja, nge-guide aja. Tapi bukan tanggung jawab partnernya. Sebenarnya. Love itu bisa menyurut, bahkan bisa hilang. Tapi kalau misalkan kalian punya fondasi yang kuat bahwa hubungan manusia ini kuat gitu loh. Hubungan manusia tuh apa sih? Pertama, komunikasi. Lo kalau apa-apa sering ribut, udah mendingan putus aja gitu loh. Capek nggak sih punya pasangan yang ribut mulu gitu? Gue tuh selalu ngerasa bahwa ketika lo berpasangan terhadap seseorang, dan menurut gue lo egois ketika lo mempertaruhkan kebahagiaan lo kepada orang itu.
Iya, jangan. Kayak ibaratnya you should make me happy. Oh no. Kayak lo tuh harus bikin gue bahagia. Nah gue tuh pengen ngerasa kayak gue ngerasa gini loh. Lo harus happy dulu sama hidup lo, gitu. Dan kita bergabung, gitu. Karena seberusaha mungkin kalau lo masih insecure sama diri lo, dan kemudian lo berharap sama gue. Iya. Sebelum lo bergabung. Gini. Acceptance. Kita. Saya menerima diri saya punya masa lalu yang tidak baik menurut masyarakat dan saya tercoreng. Saya harus bilang itu. Right. Saya harus menerima saya dulu. Right. Saya terima, saya orangnya ABCD gini. Terus ketemu orang, saya aja nerima, kamu nerima nggak? Oh, oke. Ngerti nggak gitu? Right. And some of them ya terima kok gitu. Ya udah, itu dulu nih. Kalau saya aja nerima, kadang-kadang kan orang tuh bisa ini ya bilang enggak kok saya maafin kamu udah maafin diri kamu sendiri belum gitu. Kalau sih saya udah penting menerima diri kita. Yeah. Dan selama ini tuh gue tuh selalu berpikir adalah kayak kebahagiaan gue tuh bergantung sama orang gitu. Orang tuh harus bagian gue. Yeah. Baru gue bahagia gitu. Sekarang gitu kayak gue nggak ada orang pun gue bahagia. Biasanya kan orang nyari pasangan tuh buat ngelengkapin diri gue gitu. Padahal kan sebenarnya kan udah tugas masing-masing buat ngelengkapin diri sendiri. Bahagia itu tuh bisa lo pilih. Gitu, lo mau bahagia di mana tuh lo bisa pilih gitu. Tapi lo mau nggak? Berarti kan pertama kan lo mesti ikhlas dulu dengan situasinya gitu loh. Kembali ke diri kita sendiri dulu gitu. Aku tuh maunya apa ya? Kalau dijawab seorang Luna, aku cuma pengen orang itu bisa menjadi teman bicara aku. Aku lumayan cerewet orangnya. Oke. Jadi yang bisa mendengarkan keluh kesah gitu. Karena kadang-kadang manusia tuh cuma pengen didengerin loh gitu. Kamu bilang bahwa kayak orang yang berhasil menjalankan cinta adalah mereka yang secara partner udah berhasil menemukan cinta yang pragmatis. Ya. Cinta yang sederhana. Manusia ini cuma butuh lahir dan batin. Yeah. Kenapa ada kata-kata lahir dan batin gitu? Lahir tuh artinya ini ya, fisik ya. Disentuh oleh orang yang kita suka itu menyenangkan. Batin kita terasa hangat gitu. Mungkin itu cinta kali ya. Tahu peran masing-masing itu idealnya gitu. Dan setuju akan itu. Signal secara pasti. Signal secara pasti. Lu udah berani nggak respect sama pasangan lu. Lu udah berani nggak respect terhadap pasangan lu. Karena itu naik levelnya tinggal naik level. Pertama, dari kalau berantem tutup telepon. Nah, itu levelnya. Kalau lu nggak berani untuk bilang bahwa itu tuh salah, itu naik level pelan-pelan. Dari tutup telepon ngomong anjing. Ya kan, ngomong anjing, ngomong ini tinggal tunggu waktu main tangan, ya kan. Makanya setiap orang tuh bilang gitu, gila ya tuh pacarnya psycho. Enggak, ala lu juga psycho. Jangan lu ngomong kayak gitu, gila ya dia psycho banget, masa dia berantem gini-gini, tar lu. Oh, apa? Bentar, coba yuk kita ngobrolin di relationship gitu. Nggak usah deh ngomong-ngomongnya untuk psycho. Cara kita untuk tahu toxic relationship tuh somehow tuh udah kayak overrated. Ini gue tuh toxic banget tau gak relationship gue sama dia. Itu tuh gimana ya? Nunggu digampar dulu, nunggu tabrak-tabrakan mobil. Nunggu kayak kata-kata kasar dulu harus keluar, atau sebenarnya kayak yang nih ya, kalau lu udah nge-sense ini, cut it. Udah. Susah ya. Lastnya, ininya tuh masih tinggi. Kan lo nggak 100% logik di situ. Terkadang banyak sekali pasangan yang udah menyadari itu, dan kemudian mereka kepaksa ke jenjang yang lebih. Kadang-kadang manusia itu akan berhenti pada saat udah di batas kemampuan dia untuk menerima itu. Right. Ngerti nggak? Wow, iya. Mungkin masalah lo terpuruk dalam hal apapun deh. Mau lo terpuruk ini kayak terpuruk itu, terpuruk dalam relationship. What's your wisdom? How we should see keterpurukan?
time heals everything, it's true. Nggak ada tips and trick cara menyembuhkan dari patah hati, dari sakit, dari apa segala macam. Hati itu udah punya caranya sendiri untuk menyembuhkan. Kok lu bisa bangkit sih? Kan lu punya pilihan untuk lu terpuruk terus atau lu bangkit. Oh, itu nggak pilihan. Gua nggak punya pilihan untuk gua terpuruk. Gua nggak mau, ngapain, nggak enak. Pilihan gue ya maju, pantang mundur. Kalau dibilang, ih mukanya badak ya gini-gini, bodoh amat hidup gue. Mau bayarin cicilan gue? Enggak. Hidup gue kok. Jadi selalu gue bilang, kegagalan atau keterpurukan itu bukan opsi buat gue. Gue nggak mau terpuruk, sorry. Nggak enak loh. Berpikir bahwa itu bukan salah lo, start dari situ dulu. Jangan pernah menyalahkan diri lo akan hal apapun. Terutama untuk hal-hal yang di luar kendali lo, yang orang lain itu yang partner lo lakuin. Ini kita ngomongin spesifik masalah kayak lo yang disakiti ya, lo yang digampar, lo yang ditinggalin, lo yang diselingkuhin, apa segala macem. Itu nggak ada hubungannya sama sekali kayak yang apapun permasalahan yang dia bisa utarakan bisa dibicarakan sebenarnya. Tapi ketika dia udah mengambil suatu keputusan yang menyakiti hati lo nggak bisa mau ngomong bahwa ini salah gue. Jadi kayak yang itu bukan salah lo. Stop menyalahkan diri lo. Sebelum gue masuk ke pertanyaan how to find the right one. There is no right one. Nah, tapi maksudnya itu kan susah banget ya. Orang sesuai dengan kayak yang lo udah capek hidup, gue udah capek hidup. Oke, kita mungkin secara mindset bisa ketemu gitu. Tapi maksudnya gini, setiap orang punya path. Itu kita setuju. Ya, jangan mencari orang yang cari orang yang mau sama mau. Iya kan, kalau orangnya tetap dia nggak mau ya gimana? Iya. Kagak akan terjadi lah. Dia tuh ada banget selalu. Aduh, kalau banget cewek-cewek gitu. Nanti pokoknya lah kamu menemukan orang yang tepat. Banyak orang yang tepat. Dia mau nggak? Mau nggak? Iya dong. Kemauan itu tuh harus dua arah. Sudah rainbow. Gue sih mau banget sama satu orang ini. Oh, oke. Tapi dia kenal gue belum gitu. Oh, oke. Ternyata yang lebih hakiki itu adalah companionship sih di saat sekarang ini. Oh, wow. Manusia itu lebih butuh teman ngobrol, teman sharing, teman yang bisa berbagi, teman yang bisa comfort dia. Kalau kata ibuku, don't marry because of love. Of course we need love. Love itu yang membuat kita jadi satu. Tapi ingat gitu. Ini yang selalu gue ingat. Jadi gue tuh kalau gue misalkan berpasangan nanti gitu, gue akan yang paling gue cari adalah kriteria orang yang bisa menjadi sahabat gue. Karena pada saat manusia cuma mau bersama orang itu karena dia memfulfill keinginan gue, karena gue cinta sama dia dan dia bisa mau. Pada saat itu sudah berlawanan arah, apa sih yang membuat kalian stick together? Banyak orang yang aku lihat sekarang ini, orang-orang yang nikah, mereka itu tuh cuman mempertahankan, tapi mereka nggak mau memelihara. Kayak mereka jadi zombie, mereka jadi zombie bertahan cuman buat ya yang penting dilihat orang nikah gitu segala macam, statusnya begitu. Tapi lo udah nggak memelihara lagi, lo udah tidak menyayangi istri lo udah tidak siramin bunganya lagi, lo udah tidak dengan situasi, bukan dengan orangnya. Kita balik lagi, kebutuhan fisiknya sejauh apa? Kalau udah merasa tidak butuh kebutuhan physical touch, apapun sentuhan yang dibutuh, itu kan needs manusia. Lo mau bilang so agama haram, najis, zina, apa, orang diciptainnya begitu kok. Makanya punya naluri, namanya pengen, you wanna kiss someone, you wanna have sex, it's normal because it's in your DNA, it's in your body. Tapi pada saat kita sebagai manusia berpikir itu udah bisa dijadikan nomor 2, ya udah, lo sama diri mungkin aja. Kenapa enggak gitu? Ketika lo udah kenal siapa diri lo, gitu, dan lo bisa bahagiakan itu, relationship tuh it's not a necessity anymore, tapi it becomes an option. End goal sebagai manusia adalah to be seorang yang merdeka. Merdeka dalam berbagai hal, merdeka dalam menentukan pilihan, merdeka dalam bekerja, merdeka dalam menentukan beropini dan bisa bertanggung jawab.
dan apa ya? Pada saat kita merdeka, I think we are happy gitu loh. Dan bisa mencintai diri kita, merdeka gitu loh. Silakan lo cinta dan mencintai, tapi bukan karena. Bukan karena. Tanpa karena. Ya. Jadi karena kalau misalkan lo udah pakai karena itu kan cinta. Cinta itu kayak kucing lah. Ya intinya yang bisa menjelaskan cinta hanya cinta itu sendiri.